Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wulandari, NPM 10100117771 dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Gambaran Geometri Ventrikel Kiri pada Pasien Hipertensi yang menjalani ekokardiografi di RSUD Al-Ihsan Bandung tahun 2018-2019. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Profesor Dr. Tani S. Dijakusuma, Dr. SPK Konsultan, dan Dr. Badai Batara, Dr. SPJP Konsultan. Pendahuluan penelitian ini, hipertensi salah satu faktor risiko terpenting dalam penyakit kardiovaskular, di mana penyakit kardiovaskular masih menjadi penyebab kematian tertinggi kelompok penyakit tidak menular. Hipertensi adalah meningkatnya tekanan darah sistol lebih dari 140 mmHg dan diastol lebih dari 90 mmHg. Di Indonesia tahun 2018, prevalensi hipertensi 34,1% dan di Bandung tahun 2017 34,9%, yaitu urutan kelima di Jawa Barat. Hipertensi masih menjadi beban masalah kesehatan di dunia yang perlu dikendalikan. Hipertensi dapat menginduksi perubahan struktur dan fungsi organ atau hypertension-mediated organ damage, salah satunya organ jantung. Perkembangan hipertensi terkait HMOD dimulai dari uncomplicated, asymptomatic HMOD hingga menjadi established disease. Jantung sebagai HMOD memiliki gejala subklinis berupa left ventricular hypertrophy. Left ventricular hypertrophy merupakan prediktor morbiditas terkuat jantung dan subklinis yang paling sering ditemui pada pasien hipertensi. LVH di sini salah satu bentuk remodeling geometri ventrikel, di mana bentuk lainnya yaitu ada concentric hypertrophy, concentric remodeling, eccentric hypertrophy, dan juga normal geometri. Apa pengaruh setiap pola remodeling geometri ventrikel kiri? Yaitu adanya perbedaan morbiditas dan mortalitas, dan juga perbedaan karakter hemodinamik dan hasil klinis. Penelitian sebelumnya oleh Korn dan Ganal mengkonfirmasi pentingnya membedakan pola remodeling geometri ventrikel pada pasien hipertensi. Tipe geometri ventrikel penting untuk diketahui karena memiliki makna prognosis. Di sini penelitian di Indonesia baru ada di satu tempat dan dengan sampel komunitas. Belum ada penelitian serupa dengan populasi di rumah sakit dan dilakukan di Kota Bandung. Penulis tertarik untuk meneliti gambaran geometri ventrikel pada pasien hipertensi yang menjalani ekokardiografi di RSUD Al-Ihsan Bandung. Metodologi penelitian adalah dengan menggunakan rancangan penelitian deskriptif dan pendekatan potong lintang. Data yang didapatkan berupa rekam medis dan hasil ekokardiografi pasien hipertensi dari bulan Januari 2018 hingga Desember 2019 dengan metode total sampling. Hasil penelitian didapatkan gambaran geometri ventrikel kiri pada pasien hipertensi, yaitu normal geometri 18%, remodeling konsentrik 9%, hipertrofi konsentrik 40%, dan hipertrofi eksentrik 33%. Didapatkan 73% telah mengalami left ventricular hypertrophy. Berdasarkan pola, hal ini berbeda dengan penelitian Wulandari dan kawan-kawan yang dilakukan di Karangasembali, yaitu di mana geometri ventrikel pasien hipertensi mayoritas hipertrofi konsentrik, diikuti concentric remodeling, lalu hipertrofi esentrik, dan juga normal geometri. Ketidaksesuaian ini tampak karena perbedaan sampel, di mana penelitian ini melibatkan subjek penelitian pasien hipertensi di rumah sakit dengan komorbid yang dilibatkan, yaitu ada komorbid PLK, penurunan ejeksi fraksi, penyakit katup jantung, dan juga DM tipe 2. Berdasarkan jenis kelamin, didapatkan pada pria mayoritas hipertrofi eksentrik dan pada wanita mayoritas hipertrofi konsentrik. Hal ini sesuai dengan penelitian oleh Ambal dan kawan-kawan pada populasi multietnis aterosklerosis, yaitu konsentrik hipertrofi tinggi pada wanita, sedangkan menurut Madalena Gardner, yaitu melalui studi pada hewan, di mana tikus jantan beradaptasi kurang baik pada kelebihan volum, sehingga menyebabkan adanya hipertrofi eksentrik. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian. Berdasarkan usianya, mayoritas terdistribusi pada usia 45-64 tahun dan diikuti usia lebih dari 65 tahun. Hal ini sesuai dengan recommendation on the use echocardiography in adult hypertension dari RSJ, di mana bertambahnya usia yaitu akan mempengaruhi rasio RWT dan M/V, sehingga berpengaruh terhadap remodeling left ventricular. Kemudian berdasarkan derajat hipertensi didapatkan mayoritas optimal normal, di mana pasien optimal normal adalah pasien dengan riwayat hipertensi pada rekam medis dan pada pemeriksaan tekanan darah terakhir tercatat optimal normal. Kemudian pada pasien normal tinggi atau prehipertensi sesuai dengan penelitian oleh Kuspidi, dan juga pada pasien dengan hipertensi, di mana hal ini sesuai dengan penelitian Kuspidi. Pasien hipertensi paling sering mengalami concentric hypertrophy. Kemudian berdasarkan IMT, pasien obesitas telah mengalami LVH 78,7%. Hal ini sesuai dengan penelitian oleh Simon, di mana studi literatur prevalensi LVH pada pasien obesitas didapatkan mencapai 48,4%. Kemudian, berdasarkan komorbid PLK, penyakit arteri koroner, yaitu mayoritas eksentrik hipertrofi. Hal ini sesuai dengan penelitian oleh Zalbal, Gaita M, dan kawan-kawan pada light population, di mana hipertrofi eksentrik lebih predominan dibandingkan bentuk geometri lain. Kemudian, berdasarkan penurunan ejeksi fraksi didapatkan mayoritas
hipertrofi eksentrik. Hal ini sesuai dengan penelitian Gas dan kawan-kawan, yaitu di mana LVH eksentrik dikaitkan dengan penurunan ejeksi fraksi. Berdasarkan penyakit katup jantung, pada katup regurgitasi, mayoritas mengalami hipertrofi eksentrik. Hal ini sesuai dengan penelitian Baumgartner dan kawan-kawan, yaitu pasien dengan regurgitasi katup memiliki prevalensi mengalami LVH eksentrik lebih tinggi. Berdasarkan komorbid DM tipe 2, pasien mayoritas telah mengalami hipertrofi eksentrik diikuti hipertrofi konsentrik. Hal ini sesuai dengan penelitian Dawson dan kawan-kawan, yaitu pasien hipertensi dengan DM didapatkan 71% telah mengalami LVH, di mana LVH eksentrik lebih tinggi daripada LVH konsentrik. Kesimpulan, geometri left ventricle pasien hipertensi mayoritas telah mengalami left ventricular hypertrophy dengan tipe terbanyak tipe konsentrik. LVH konsentrik cenderung terjadi pada pasien dengan karakteristik usia lebih dari 65 tahun, perempuan, dan obesitas. LVH eksentrik cenderung terjadi pada pasien dengan komorbid penyakit arteri koroner, penyakit otot jantung, penurunan ejeksi fraksi, dan diabetes mellitus tipe 2. Geometri konsentrik remodeling dan geometri normal tidak pernah dominan sebagai tipe geometri terbanyak dari setiap karakteristik. Alhamdulillah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.